mungkin nenek moyangnya itu adalah salah satu yang membuat negara kita ini merdeka. Amin. Maksa di dalam tangan Bapak ini ingin menyerahkan anak kita kepada seorang konglomerat yang tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat. Kita harus terus bersuara menuntut supaya ada penegakan hukum, orang-orang yang sudah ditindas ini diperhatikan ekonominya supaya bisa tetap hidup. Kalau sekarang mungkin banyak yang jadi gelandangan, tempat tinggalnya tidak jelas, diganti rugi hanya seadanya, lalu mereka kehilangan mata pencarian. Bagaimana ini? Saatnya sekarang rakyat untuk menang. Tidak ada kata mundur. Kenapa? Karena tanpa disadari kita itu sudah dijajah. Ingat politik bubur, makan bubur, tapi yang nggak diaduk ya. Kita diambilnya dari pinggir nanti plok. Jadi jangan sia-siakan usahanya nenek moyang kita sebagai pahlawan ya. Mereka ingin memerdekakan negeri kita, tapi bukan kita yang merasakan, tetapi malah orang asing ya, orang asing yang sekarang yang mau membangun PIK 2 sampai PIK 11 atau saya nggak tahu ya. Untuk apa? Apakah itu untuk rakyat? Kita lihat contohnya PIK 1, jangan sampai terulang lagi deh PIK 1. Kalau kita sudah saatnya rakyat menang, tidak ada kata kalah untuk melawan oligarki. Harusnya setiap jengkal tanah kita pun Bapak, itu adalah tanggung jawab Bapak sebagai pejabat. Kita bersama kasih. Itu kan? Siap, Ibu. Saya yakin di daerah Bapak ini pasti mungkin nenek moyangnya itu adalah salah satu yang membuat negara kita ini merdeka. Amin. Maksa di dalam tangan Bapak ini ingin menyerahkan anak kita kepada seorang konglomerat yang tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat. Bapak udah pernah datang ke PIK 1, Pak? Belum pernah, saya. Bapak kapan ke Jakarta, hubungi saya, Pak. Saya akan bawa. Di sana ada namanya Pantai Aloha, Iya, Ibu. ada cruise SD, tapi bener Pak, susah sekali Pak. Kita mesti buka paspor. betul, bukan. Tapi susah sekali kita menemukan saudara-saudara kita Pak. Ya, si Asep, si Iter, itu susah Pak. Ya, susah, iya bener. Ya, semuanya bahasanya bukan pakai bahasa kita juga Pak. Ya, tapi Pak begitu Bapak sakit perut, Bapak ke toilet Pak, disitulah Pak adanya si Asep, ya, si Jajak, ya kan, si Iten. Nah, jangan begitu ya Pak. Iya Ibu, makanya. Ya, Silakan Ibu. makasih. Ini sama-sama Ibu, sehat terus. Properti aguan ini ternyata bukan hanya para pelapor. Ada tambahan yang menjadi jongosnya. Tapi saya yakin institusi kepolisian tidak akan mungkin menundukkan dirinya menjadi jongos oligarki. Dia akan menegakkan hukum. Dia profesional, hanya meriksa karena panggilannya periksa, selesai pulang. Iya. Nah, kita berharap dari kepolisian manapun, terutama polisi Tangerang ini yang sedang kita datangi ini, semoga merasa diperkuat oleh para rakyat sehingga berani dan tidak melakukan semena-mena kepada Said Didu yang beliau adalah merupakan pahlawan. Oh, ini ada Pak Marwan. Silakan Pak Marwan. Ya, oke. Isu Pak Said Didu itu satu hal, dan kita sudah menyatakan we stand with Said Didu. Kita mendukung perjuangan Pak Said Didu. Satu hal, tapi jangan dilupakan bahwa korban kejahatan, penindasan, penjajahan dari oligarki itu sudah jatuh. Ya, jangan lupakan itu. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang malah mati dilindas sama truk. Banyak sekali kejahatannya dan itu sudah terjadi. Jadi karena itu kita harus terus bersuara menuntut supaya ada penegakan hukum, orang-orang yang sudah ditindas ini diperhatikan ekonominya supaya bisa tetap hidup. Kalau sekarang mungkin banyak yang jadi gelandangan, tempat tinggalnya tidak jelas, diganti rugi hanya seadanya, lalu mereka kehilangan mata pencarian. Bagaimana ini? Nah, ini harus kita terus suarakan untuk ada hukum, ada ganti rugi, dan negara hadir di sana. Karena faktanya negara itu sudah tidak hadir di sana. Maka nanti kita coba menyebarkan informasi yang saya sudah tuliskan tadi pagi, bahwa ada yang namanya negara PIK 2.
di NKRI. Ini harus dilenyapkan. Harus dilenyapkan. Nah, kita tuntut Pak Prabowo untuk melenyapkan, menghilangkan ini negara PIK 2 ini. Supaya negara NKRI itu bisa tegak berdaulat sesuai dengan amanat rakyat. Saya kira itu, makasih. Ya, luar biasa ya, dari para tim hukum, tim advokasi dan masyarakat dan tokoh yang hadir, semua yakin dia tidak rela bahwa kalau Saidi itu dikriminalisasi kemudian ditahan atas karena pemeriksaan ini. Beliau adalah pahlawan bagi Indonesia, terutama dalam menghilangkan atau tekanan terhadap masalah PIK 2 yang menuntut pada Bapak Presiden supaya membantu ini dan harus dibatalkan. Karena ini adalah penjajahan terselubung dan kita mohon para tim hukum ini terus berkembang, terus berjuang. Ya, ini untuk pers ya, nanti di Pemaruan ini. Nanti ada pernyataan sikap.